organisasi yang memperlihatkan gejala iklim organisasi yang belum efektif. Contohnya, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada pimpinan dan beberapa staf, terlihat ada kesenjangan miskomunikasi antara pimpinan dengan bawahan, bawahan dengan sejawat di antara unit kerja. Secara struktural, organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh dinas, dibantu oleh kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional, belum terjalin iklim komunikasi organisasi yang baik. Disadari dalam kenyataan keseharian pada pemerintahan di Indonesia, iklim komunikasi organisasi sering tidak berjalan efektif karena pimpinan sering menerapkan komunikasi yang sulit diimplementasikan dan diterjemahkan oleh jabatan struktural dan fungsional dikarenakan frekuensi dan efektivitas komunikasi yang dilakukan tidak tersosialisasikan dengan baik. Iklim komunikasi juga sering terabaikan di antara kelompok jabatan struktural dan fungsional dalam membahas berbagai program dan kegiatan. Di antara kelompok tersebut, cenderung kurang berkomunikasi, bersifat kurang efektif dalam melakukan komunikasi baik secara pribadi, kelompok, dan unit kerja, sehingga sering terjadi kevakuman dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan program dan kegiatan yang ditugaskan atau diwewenangkan. Dan berbagai permasalahan terhadap iklim komunikasi organisasi efektif dan efisien dikarenakan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut bisa berupa faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga iklim komunikasi organisasi mudah diterapkan atau sulit diterapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pemimpin, tingkah laku SDM, karyawan, kelompok kerja, atau eksternal organisasi. Bentuk aktualisasi dari kegiatan komunikasi yang sering dilakukan adalah dengan sesering mungkin berbicara, berdiskusi, bertemu, dan melakukan kerjasama dalam membahas berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja yang dipukul. Media komunikasi yang digunakan adalah media komunikasi verbal, yaitu pelaksanaan komunikasi organisasi dari atasan ke bawahan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kepada unit-unit kerja dan bawahan yang akan dikomunikasikan dengan cara pesan, perintah, teguran, dan solusi atas berbagai yang dilakukan oleh unit-unit kerja dan para bawahannya, seperti melakukan komunikasi internal dengan menjalankan aktivitas kerja. Pimpinan memanggil semua unit dan para staf untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bentuk komunikasi. Penerapan komunikasi organisasi yang diterapkan pada pemerintahan di Indonesia, yaitu melalui komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Pada prinsipnya, komunikasi vertikal yang dilakukan pada pemerintahan di Indonesia, yaitu komunikasi antara pimpinan, unit kerja, dan bawahan dalam bentuk pesan, perintah, teguran, dan solusi. Prinsip yang diterapkan untuk komunikasi horizontal dilakukan antara pimpinan, unit kerja, dan bawahan dalam bentuk komunikasi berdasarkan kegiatan kerja, yaitu masukan, pengolahan dan hasil kerja yang telah dikomunikasikan. Sedangkan prinsip yang diterapkan untuk komunikasi diagonal yaitu melakukan komunikasi yang melibatkan semua unsur organisasi untuk memecahkan permasalahan organisasi melalui komunikasi internal organisasi.